Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutasari dengan NIM P2783801834 akan memperkenalkan tugas saya dengan judul Monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT, parameter detak jantung, dan SpO2. Materinya ada 3, bab 1 yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2 terdiri dari detak jantung, oksigen dalam darah, sensor MAX 30100, IoT, Internet of Things, dan juga Blink. Bab ketiga terdiri dari blok diagram dan blok diagram alir. Timeline. Pada tahun 2016, Raden Duta Ikrar Abadi melakukan penelitian dengan judul Monitoring Heart Rate, Respiration Rate dilengkapi sensor suhu ke personal komputer menggunakan Bluetooth. Pada tahun 2017, Muhammad Alimul Husni melakukan penelitian dengan judul Pasien Monitor Tampil PC, SpO2, dan BPM. Dan juga Gofar Nur Eka Susilo melakukan penelitian dengan judul Pasien Monitor Tampil PC, ECG, dan suhu. Pada tahun 2018, Afan Ardianto melakukan penelitian dengan judul Sabuk Respiration Rate dengan sensor piezoelektrik, dan juga dilakukan penelitian oleh Anggit Ananda Solihin dengan judul Monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis telemedicine via Android. Pada tahun 2020, Eva Wardatul Rohmah melakukan penelitian dengan judul Monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis IoT, parameter respirasi. Dan juga dilakukan penelitian oleh Nurul Hidayanti dengan judul Monitoring detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi berbasis IoT, parameter detak jantung, dan juga suhu tubuh. Bab 1. Latar belakang. Di dalam tubuh manusia, terdapat beberapa tanda-tanda vital yang menunjukkan fungsi sangat penting bagi tubuh manusia. Tanda-tanda vital tersebut adalah nilai fungsi dari fisiologis manusia yang terdiri dari tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, denyut nadi, dan laju pernapasan. Tanda vital ini dapat digunakan sebagai indikasi bahwa seseorang dalam kondisi yang sehat ataupun dalam kondisi sedang sakit. Salah satu tanda vital yaitu heart rate atau denyut jantung, yaitu jumlah denyut jantung per satuan waktu yang dinyatakan per menit atau beat per menit atau BPM. Jumlah denyut jantung per menit dapat mencerminkan kondisi fisiologis seseorang seperti kondisi aktivitas, stres, dan juga mengantuk. Nilai saturasi oksigen penting untuk dipantau karena dapat menunjukkan kekuatan oksigenasi atau perfusi jaringan pasien, dan menurunnya saturasi oksigen akan menyebabkan kegagalan dalam transportasi oksigen. Karena oksigen dalam tubuh sebagian besar terikat oleh hemoglobin dan terlalu dalam plasma darah dalam jumlah kecil. Dikutip dari Potter dan Perry 2005. Batasan masalah. Yang pertama, menggunakan sensor MAX 30100 untuk pengukuran nilai BPM dan juga nilai SpO2. Yang kedua, pengiriman data menggunakan modul platform IoT atau Internet of Things. Yang ketiga, tampilan hasil pengukuran pasien dapat dilihat melalui aplikasi Blink pada Android. Yang keempat, monitoring dilakukan pada pasien dengan kondisi tenang dan rileks agar hasil pengukuran dapat akurat. Yang kelima, nilai pada parameter ditampilkan secara real-time dalam bentuk angka dan juga plotting. Rumusan masalah. Dapatkah dibuat alat untuk monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT, Internet of Things, dengan parameter detak jantung dan SpO2? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu dibuatnya alat untuk monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2 berbasis IoT, parameter detak jantung, dan SpO2. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, membuat rangkaian monitoring untuk detak jantung dan SpO2. Yang kedua, mengkoneksikan modul Wi-Fi dengan internet agar dapat mengirim data. Yang ketiga, membuat software pada aplikasi Android untuk menampilkan hasil pembacaan nilai detak jantung dan nilai SpO2. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa teknik elektromedik di bidang alat diagnostik, khususnya alat monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya alat monitoring detak jantung, suhu tubuh, respirasi, dan SpO2. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pengguna, perawat, dan juga dokter, dapat meningkatkan pemantauan pasien setiap harinya menggunakan alat monitoring suhu tubuh, detak jantung, respirasi, dan SpO2. Diharapkan nantinya alat tersebut lebih efisien karena dimonitor menggunakan IoT dan hasilnya dapat diakses melalui smartphone Android. Yang kedua, bab 2. Yang pertama, jantung. Sebagai organ vital tubuh, jantung berfungsi memompa darah dan nutrisi yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selama melakukan kerjanya, otot-otot pada jantung akan berkontraksi dan berrelaksasi untuk mendorong darah bekerja pada pembuluh darah.
Gerakan-gerakan darah yang dipompa oleh jantung dapat dirasakan sebagai denyut nadi. Hal inilah yang bisa digunakan untuk mengukur berapa kali jantung seseorang berdetak dalam satuan menit. Skala ukur detak jantung adalah beat per menit atau BPM. Yang kedua, saturasi oksigen. SpO2 atau saturasi oksigen dalam darah adalah persentase hemoglobin di dalam darah Anda yang mengandung oksigen dan menyatakan berapa banyak oksigen di dalam darah. Tingkat oksigen dalam darah sebagian orang pastinya berbeda-beda, bergantung dengan kondisi fisik dan tingkat ketinggian permukaan Anda berada. Nilai normal saturasi oksigen adalah 95% sampai 100%. Bila saturasi oksigen di bawah 80%, menandakan bahwa jaringan tidak dapat cukup oksigen sehingga pasien membutuhkan evaluasi lebih lanjut, dan juga bila saturasi oksigen rendah kurang dari 70%, merupakan kondisi yang membahayakan jiwa pasien. Sensor Max 30100. Sensor detak jantung dan oksigen Max 30100 adalah sensor yang mampu mengukur detak jantung (BPM) dan oksigen dalam darah hanya dengan ujung jari. LED inframerah dan LED merah serta IC Max 30100. Sensor ini menghasilkan data detak jantung dan oksigen dalam darah lewat interface 12C. Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia, tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Blink. Blink adalah platform aplikasi iOS, mobile, iOS, dan Android yang bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry, ESP8266, Wemos D1, dan modul sejenisnya melalui internet. Dengan catatan terhubung dengan internet dengan kondisi yang stabil, dan inilah yang dinamakan dengan sistem Internet of Things atau IoT. Bab 3. Yang pertama yaitu blok diagram. Di sini menggunakan 3 jenis sensor untuk 4 parameter. Sensor yang pertama yaitu sensor Max 30100 yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung atau BPM dan juga nilai saturasi oksigen dalam darah atau SpO2. Sensor yang kedua yaitu sensor suhu DS18B20 yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Yang ketiga, sensor piezoelektrik untuk pengukuran pernafasan. Kemudian, data-data yang dihasilkan dari 3 sensor tersebut akan diproses oleh microcontroller ESP32 yang juga berfungsi sebagai modul Wi-Fi. Kemudian, data tersebut dapat dilihat pada smartphone melalui aplikasi Blink. Blok diagram aliran. Setelah tombol start ditekan, maka akan dimulai proses inisialisasi dan sensor dari setiap parameter akan bekerja. Sensor Max 30100 akan mendeteksi detak jantung yang akan mendapatkan nilai detak jantung, BPM, dan juga nilai SpO2. Sensor DS18B20 akan mendeteksi suhu tubuh dan sensor piezoelektronik akan mendeteksi respirasi yang diambil dari pergerakan abdomen. Data yang dihasilkan dari 3 sensor tersebut akan diolah oleh microcontroller, yang selanjutnya oleh microcontroller data tersebut akan dikirim oleh ke modul Wi-Fi ESP32 yang kemudian akan ditembakkan pada smartphone melalui aplikasi Blink dengan menggunakan internet. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.